والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan dhanna wa akhwatuha, sekedar menyebutkan sedikit mengenai i'rab daripada inna wa akhwatuha. Jadi kalau nanti antum mengi'rab misalkan inna Zaidan qa'imun, innanya harfu nasbin wa tauqidin. Mabniyun al-fathi la mahalla lahu minal i'rab. Anna juga sama, harfu nasbin wa tauqidin. Kalau mau disempurnakan harfun nasbin wa tauqidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Mabniyun al-fathi la mahalla i'rab. Lakinna harfu istidrakin. Paham ya? Harfu istidrakin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Paham ya? Mabniyun al-fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ka'anna harfu tashbihin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. La'alla talaita harfu tamannin. Laita harfu tamannin. Mabniyun 'alal fathi tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. La'alla harfu tarajjin wa tawaqqu'u. Harfu tarajjin wa tawaqqu'u tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Mohon insyaallah caranya paham insyaallah ya. Adapun berikutnya sama semuanya. Pertama isim inna, kedua khabar inna. Sesuai dengan rincian i'rab yang sudah pernah kami sebutkan. Mengulang kembali walaita amran syakhisun. Apa makna syakhisun? Memiliki dua makna syakhisun. Zahibun au hadirun. Paham ya? Jadi laita amran syakhisun, duhai seandainya amr itu datang atau pergi. Paham ya? Jadi syakhis maknanya zahib atau hadir. Paham? Ayo na'am. Langsung saja sekarang kita masuki dhanna wa akhwatuha. Anak anggap inna wa akhwatuha sudah clear ya, sudah paham ya, enggak ada iskal ya. Nah, walaupun nanti kita jumpai lagi. Karena setelah matan ini nanti kita akan membaca barakallahu fikum syarah yang sangat tipis, simple, mudah dipahami. Karya daripada murid Asy-Syaikh Muhammad bin Hizam. Nah, kitabnya enggak tebal, tipis. Dulu rencana mau membaca Mumti', tapi ternyata ada yang lebih ringkas lagi. Mumti' bagus juga, Mumti' Syarah Jurumiyah itu, tapi ada yang lebih ringkas lagi. Nanti kita baca itu insyaallah taala. Jadi kalau sudah paham di sini, di sana nanti tinggal apa? Lari istilahnya. Tinggal barakallahu fikum kita baca cepat. Qala al-mu'allifu asbahullah dhanna wa akhwatuha. Sekarang kita masuki dhanna wa akhwatuha. Karena nawasikh ada berapa? 3. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha. Amalannya masing-masing sudah kita ketahui. Kana wa akhwatuha apa amalannya? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Inna wa akhwatuha tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dhanna wa akhwatuha tansibul mubtada' wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Pertama maf'ul awal, kedua maf'ul tsani. Mohon insyaallah ini ya. Naam. Jangan sampai keliru dan jangan sampai gagal paham. Kata beliau wa amma dhannatu wa akhwatuha, adapun dhanna dan saudari-saudari perempuannya, ingat baik-baik, bedakan antara saudari perempuan kana dan saudari perempuan inna, dan saudari perempuan dhanna. Masing-masing punya akhwat, akhwatnya masing-masing diletakkan pada tempatnya. Akhwatnya kana amalannya itu terus. Akhwatnya inna amalnya itu juga. Akhwatnya dhanna amalannya juga itu yang sudah apa kita pernah sebutkan dan akan kita ulangi lagi. Kata beliau fa innaha tansibul mubtada' wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Kata beliau, dhanantu dan saudari-saudari perempuannya itu, dhanna wa akhwatuha, fungsinya adalah menasabkan mubtada' dan khabar. Jadi dua-duanya berubah langsung. Enggak ada yang marfu' lagi. Oleh karena itu kalau ini diikutkan bab marfu'atil asma kurang tepat. Paham ya? Ini masuknya dalam mansubat. Ya enggak? Nah, karena dia menasabkan dua-duanya. Yang pertama maf'ul awal, yang kedua maf'ul tsani. Paham soalnya? Cuman syaratnya dia harus terpenuhi padanya fa'il. Fa'ilnya harus ada di situ.
Buktinya antum lihat contohnya, semuanya ada fa'ilnya semuanya itu. Taruhlah seandainya dia menggunakan dhanna, itu pun fa'ilnya harus ada. Paham ya? Dhanna Zaidun Muhammadan qa'iman. Tapi ini pakai dhamir semua contohnya, ya kan? Pakai dhamir muttasil semuanya. Lah kalau pakai isim dhahir bisa enggak Ustaz? Bisa. Dhanna Muhammadun Zaidan qa'iman. Muhammad menyangka Zaid itu berdiri, ya enggak? Bisa. Cuman ini kenapa pakai dhamir biar mudah dipahami saja. Dhanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu. Paham maksudnya? Nah, antum lihat dulu di situ baru nanti kita lihat rincian di sini. Nah, untuk bahan hafalan besok. Kata beliau wahya dhanantu wa hasibtu, dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu artinya sama. Perhatian baik-baik. Dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu artinya sama. Aku menduga, aku menyangka. Paham ya? Aku menduga, aku menyangka. Artinya sangkaan dan dugaan. Dhon. 4 ya, ingat-ingat ya. Dhanantu hasibtu wa khiltu wa za'amtu artinya aku menduga atau aku menyangka. Mafhum? Wa ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu, 3 itu ra'aitu, 'alimtu, wajadtu artinya aku yakin. Alhamdulillah. Yahdikumullah sallallahu. Jangan timbul iskal, Ustaz. Selama ini yang anak ketahui ra'aitu itu artinya aku melihat. Naam, itu pengetahuan yang masih minim. Paham ya? Wa illa ada ra'aitu yang artinya yakin. Paham ya? Dan juga ada ra'aitu yang artinya menyangka. Bayangkan. Jadi ra'aitu itu maknanya ra'aitu banyak sekali. Nah, rinciannya bagaimana? Nanti ana tuliskan di sini, cuman ana sebutin sekarang, pahami baik-baik. Ra'a idza kanatir ru'yah bi makna ru'yah basariyah. Kalau ru'yahnya itu maknanya ru'yah basariyah melihat, itu yahtaj ila maf'ul wahid. Dia butuh satu maf'ul bih saja. Ra'aitu Zaidan. Aku melihat Zaid. Paham ya? Wa idza kana ra'a bi makna ru'yah al-qalbiyah, ru'yah qalbiyah. Kalau ra'a itu maknanya ru'yah qalbiyah, yaitu ru'yah yang dalam hati, yang artinya menduga atau menyangka atau yakin, fa yahtaj ila maf'ulain. Maka butuh 2 maf'ul bih. Seperti ra'a akhwatnya siapa? Dhanna. Ra'a akhwatnya dhanna ini ru'yah apa? Qalbiyah atau basariyah? Qalbiyah. Bukan melihat, tapi aku yakin. Aku menyangka. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Pertama, innahum yarawnahu, orang-orang kufar memandang, menduga. Paham ya? Jadi bukan memandang, menduga. Orang-orang kufar menduga hari kiamat itu jauh. Wa narahu qariba, dan kita yakin bahwasanya hari kiamat itu dekat, hari kiamat itu dekat. Berarti ru'yah pertama maknanya apa? Menduga atau menyangka. Ru'yah kedua maknanya apa? Yakin. Paham belum? Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya ra'a memiliki 2 rincian. Rincian pertama, ra'a maknanya apa dulu? Ra'a kalau maknanya adalah ru'yah basariyah, melihat, yahtaj ila maf'ul wahid. Butuh 1 maf'ul saja. Butuh 1 maf'ul saja. Ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid. Yang kedua, rincian kedua, ra'a kalau maknanya adalah dzan atau yakin, berarti ru'yah qalbiyah namanya, ru'yah qalbiyah. Fa yahtaj ila maf'ulain, maka butuh 2 maf'ulun bih. Ra'aitu Zaidan shadiqan. Aku yakin Zaid itu jujur. Ngerti kan? Itu bukan aku melihat Zaid jujur, itu keliru. Aku yakin. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, maknanya dilihat dari konteks dan siaknya. Bagaimana siaknya, konteksnya bagaimana? Kalau butuh 2 maf'ul bih, ada 2 kemungkinan. Kalau antum jumpai di artikel atau tulisan kok maf'ulnya kok ada 2 ya. Imma artinya yakin, imma artinya sangkaan. Innahum yarawnahu ba'ida, yarawnahu haknya maf'ul awal, ba'ida maf'ul tsani. Mereka menduga, menyangka hari kiamat itu jauh. Wa narahu qariba, narahu qariba. Narahu hak itu maf'ul awal, qariba maf'ul tsani. Dan kami yakin, siapa kami? Orang-orang yang beriman. Yakin bahwasannya apa? Hari kiamat itu dekat. Paham belum? Jadi perlu antum renungi baik-baik, jangan langsung taunya cuma ra'a itu melihat saja, tidak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena ra'a itu maknanya banyak sekali. Ada melihat, menduga, meyakini, berpandangan, berpendapat. Ra'al jumhur bi anna aslal ma
Na'am barakallahu fikum tahir mutahhir misalkan. Jumhur berpandangan artinya ra'a bukan melihat. Berpendapat bahwasanya air itu hukum asalnya suci dan mensucikan. Paham maksudnya? Seperti itu. Jadi dilihat konteks. Tahu konteksnya, susunan katanya dilihat itu loh. Untuk memahami makna dan untuk mengetahui perbedaan. Mohon insyaallah. Nah, seperti contohnya maktabun. Maktabun artinya apa? Meja juga bisa, kantor juga bisa. Tapi kalau antum tanya, man fil maktab ya akhi, siapa yang ada di dalam maktab? Enggak mungkin maktab itu adalah meja. Siapa yang ada dalam kantor? Ya enggak? Kitabi fauqal maktabi. Kitabku di atas meja, bukan di atas kantor. Dilihat dari siyaknya. Tahu siyaknya? Siyakun kalau bahasa Indonesia ini konteksnya. Bentuk susunan kalimatnya dilihat dulu. Paham? Nah. Berikutnya, ra'aitu, alimtu, wajadtu artinya sama, yakin. Wattakhadtu, waja'altu artinya sama, sayrurah. Sayrurah itu menjadikan artinya. Jadi artinya wajadtu aku menjadikan, wattakhadtu aku menjadikan. Ya apa nih? Attakhadtu aku menjadikan, waja'altu aku menjadikan. Paham ya? Yang terakhir sami'tu aku mendengar. Untuk masalah sami'ah ini, ana jelaskan dulu ya, antum perhatikan baik-baik untuk sami'ah ini. Untuk masalah sami'ah ini, para ulama berbeda pendapat mengenai apakah sami'ah ini akhwatnya dhanna, mahramnya dhanna atau bukan itu loh. Yang rajih bukan mahramnya dhanna. Paham ya? Yang rajih bukan mahramnya dhanna, bukan saudari perempuannya dhanna. Orang lain, ajnabi. Orang lain. Paham ya? Maksudnya bagaimana maksudnya? Para ulama sebagian memasukkan sami'ah ini akhwatnya dhanna, tapi yang rajih bukan. Kenapa bukan? Sami'ah termasuk af'alul hawas, termasuk fi'il panca indera. Panca itu 5, indera itu ya indera. Paham ya? Panca indera berarti indera 5. Paham ya? Mendengar, melihat, mencium, merasa, meraba. Melihat, mendengar, mencium, merasakan, meraba. 5 ini dikenal dengan apa? Panca indera. Kaidahnya af'alul hawas itu tidaklah menasabkan kecuali maf'ul bih saja. Kecuali satu maf'ul saja. Nah, sami'a termasuk af'alul hawas atau bukan? Termasuk bagian dari panca indera atau bukan? Mendengar. Aywa. Berarti yang rajih dia apa? Tidaklah menasabkan kecuali satu maf'ul saja. Nanti tak tuliskan faedahnya bahasa Arab nanti ya. Tidaklah menasabkan kecuali maf'ul bih saja. Satu saja. Oleh karena itu yang rajih sami'ah bukan akhwatnya dhanna. Dia ajnabi, orang lain dia. Nah, terus bagaimana? Kalau ada isim yang masuk setelahnya ya maf'ul bih itu aja udah. Nah, baru dilihat jumlah setelahnya nanti. Kalau jumlah setelahnya, nah nanti dilihat. Keadaannya dilihat nanti jumlah setelahnya. Apa melihatnya caranya? Sami'tu Zaidan yaqul. Zaidan ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Sami'tu Zaidan yaqul. Antum lihat sebelum yaqul itu, perhatikan dulu ya. Sami'tu Zaidan yaqul. Ayo mana? Ini untuk memahami yang ini. Sami'tu rajulan yaqul. Untuk sami'ah ini yang rajih tadi bukan akhwatnya dhanna. Pertama karena dia min af'alil hawas. Karena dia termasuk fi'il panca indera. Paham ya? Ewa. Nah, terus bagaimana Ustaz? Fi'il yang setelahnya kita katakan, perhatikan baik-baik ini ya. Sami'tu Zaidan yaqul, sami'tu rajulan yaqul. Zaidan kata mereka, kata orang-orang yang sependapat dengan Ibnu Ajurrum rahimahullah taala, Zaidan maf'ul awal, yaqul jumlahnya ini maf'ul tsani. Yaqulu fi mahalli nasbin maf'ul tsani katanya. Sami'tu rajulan yaqul, rajulan maf'ul awal. Yaqul fi mahalli nasbin maf'ul tsani kata mereka. Tapi yang rajih tidak. Kenapa kok tidak? Karena yang rajih sami'a laisa min akhwati dhanna. Sami'a itu bukan termasuk akhwatnya dhanna. Terus bagaimana i'rabnya? Antum lihat ini dulu. Zaidan sama rajulan. Kaidahnya kalau tidak salah pernah nukilkan, tapi kalau belum antum tercatat ya tercatat aja kaidahnya. Al jumlah ba'dal ma'arif ahwal. Nah, wal al jumlah ba'dal ma'rifah hal. Wal jumlah ba'dan nakirah sifah. Itu kaidahnya.
Jadi antum nanti biar enggak kebingungan langsung dilihat aja. Zaidan ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Setelahnya yakul, jumlah atau bukan? Jumlah fi'liyah. Pastikan jumlah jatuh setelah ma'rifah itu fi mahalli nasbin hal. Kaidahnya apa? Al jumlah ba'dal ma'rifah halun. Wal jumlah ba'dan nakirah sifatun. Paham kaidahnya? Paham belum? Antum lihat sekarang, Zaidan ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah, alam kan? Alam. Yaqul jumlah bukan? Jumlah. Fi mahalli nasbin hal. Dah pastikan enggak usah bingung. Dia fi mahalli nasbin hal dia. Artinya apa? Aku mendengar Zaid dalam keadaan dia bicara. Hal kan diartikan dalam keadaan. Ya enggak? Kalau yang bawahnya ini sami'tu rajulan yaqul lain lagi. Rajulan nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Al jumlah ba'da nakirah sifat. Na'at man'ud. Sifat mausuf. Berarti yaqul fi mahalli nasbin sifatun lirajul. Paham belum? Jadi antum melihat jumlah setelahnya itu dilihat dulu. Setelah ma'rifah atau nakirah, kaidahnya baru dihafal. Al jumlah ba'dal ma'rifah hal, wal jumlah ba'dan nakirah sifah. Fi mahalli nasbin, fi mahalli, kalau hal fi mahalli nasbin, kalau sifat tergantung dengan sebelumnya. Yang jelas antum lihat jumlah setelah isim tersebut. Paham belum? Nah, ini untuk menghilangkan syubhat mereka. Lah terus bagaimana ini? Katanya yaqul ini fi mahalli nasbin maf'ul tsani. Kita katakan itu pendapat yang batil. Pendapat yang enggak benar. Pendapat yang sahih yaqul adalah apa? Kalau dia jatuh setelah ma'rifah Zaidan fi mahalli nasbin hal. Nah, kenapa kaidahnya? Al jumal ba'dal ma'arif ahwal. Kalau dimufradkan al jumlah ba'da ma'rifah halun. Paham belum? Sami'tu rajulan yaqul. Kata mereka rajulan maf'ul awal, yaqul fi mahalli nasbin maf'ul tsani. Kita katakan madhab yang batil, pendapat yang keliru. Pendapat yang rajih yang kuat adalah yaqul, dilihat lagi. Yaqul jumlah bukan? Jumlah fi'liyah. Jatuh setelah isim nakirah. Al jumlah ba'da nakirah fi mahalli nasbin sifah di sini. Paham ya? Jumlah itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Kalimat yang jatuh setelah nakirah seperti ini, dia apa? Sifat atau na'at. Paham soalnya? Jadi ngatikannya, aku mendengar seorang yang berkata. Kalau ini aku mendengar Zaid dalam keadaan berkata. Belum? Paham soalnya? Wa na'am. Jadi enggak ada iskal ya. Kesimpulannya yang rajih, sami'a laisa min akhwati dhanna. Tapi kenapa ana bikin seperti ini? Ngikutin alur beliau. Alurnya al-Imam barakallahu fikum Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahmatullah alaih. Paham ya? Jadi beliau menyebutkan 4, menyebutkan sami'a yadul ala sama', mendengar kita sebutkan juga, tapi kita sebutkan yang rajih. Yang rajih berarti kesimpulannya sami'a laisa min akhwati dhanna. Sami'a bukan termasuk akhwatnya dhanna. Jawabannya apa jawabannya tadi? Pertama, karena dia termasuk afalil hawas, termasuk fiil-fiil panca indera. Nah, barakallahu fikum. Nanti ana tuliskan nanti aja ya. Yang jelas antum pahami baik-baik. Nah, sudah paham itu insyaallah? Ewa, kita lihat. Taqul dhanantu Zaidan muntaliqan. Dhanantu. Cara mengi'rabnya yang perhatikan baik-baik, antum dengarkan sekali langsung hafal ya. Dhanantu Zaidan muntaliqan. Dhanan fi'lun madin nasikh mabniyun 'ala sukun. La mahalla lahu minal i'rab. Wa ta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Zaidan maf'ul awal mansubun bil fi'li wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Muntaliqan maf'ul tsani. Paham ya? Maf'ulun tsanin mansubun bil fi'li wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Mahum insyaallah? Hafal insyaallah ya? Ayo na'am. Muntaliqan itu artinya apa muntaliqan? Muntaliqan, intalaqa, yantaliqu intilaqan, apa? Berangkat. Nah, maknanya semacam zahab. Zahab itu pergi. Jadi aku menyangka Z itu pergi. Atau aku menyangka Z itu sudah berangkat. Maksudnya ya. Jadi kalau antum ngomong sama orang Arab, ana sa'antaliq al-an. Nah, aku akan berangkat sekarang. Paham ya? Seperti itu, na'am. Wa khiltu amrun syakhisan, dan aku mengira, aku menyangka, aku menduga Amr itu hadir atau pergi.
Apa maksudnya? Syakhisan maknanya zahiban au hadiran wa ma asbah dzalik. Mafhum insyaallah. Khiltu khil fi'lun madin nasikh tansibul maf'ulain mabniun 'ala sukun la mahala minal i'rab wa ta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Enggak usah ragu-ragu lagi. Fa'il. Amran maf'ul awwal mansubun fi'li wa 'alamat nasbihi apa? Fathatun dhahiratun ala akhirih. Syakhisan maf'ul tsani mansubun fi'li wa 'alamat nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih wa ma asbah dzalik. Mahum soalan ini ya. Cara mengi'rabnya sama semuanya karena modelnya dhamir muttasil itu. Jadi cara mengi'rabnya seperti biasanya dulu kita lewati itu, cuman bedanya ada tambahan nasikh. Fi'lun madin nasikh tansibul maf'ulain mabniun 'ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrikin wa ta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il. Dah selesai. Yang masuk yang pertama maf'ul awal, yang masuk yang kedua maf'ul tsani. Intahaina. Mahum insyaallah. Rinciannya jangan lupa itu. Ada yang don, ada yang yakin, ada yang sayrurah. Sayrurah. Sayrurah itu menjadikan. Jadi contohnya di sini ittakhadtul amina sahiban. Aku menjadikan orang yang terpercaya itu teman. Paham ya? Menjadikan teman. Ja'altul hadidah khataman. Aku menjadikan besi itu cincin. Sayrurah. Sayrurah itu menjadikan. Paham belum? Sesuatu yang semula belum jadi, kita jadikan itu loh. Besi dijadikan menjadi cincin. Paham belum? Na'am. Ra'aitul haqqa muntasiran. Aku yakin kebenaran itu pasti akan ditolong. Paham ya? Pasti akan tertolong, muntasiran. Alimtu sidqa munajjian. Aku yakin kejujuran itu na'am barakallahu fikum akan menyelamatkan. Paham belum? Ngartikan dengan aku melihat, aku yakin. Kemudian wajadtu salaha sirran najahi. Aku yakin bahwasanya kebaikan itu adalah rahasia keberhasilan. Paham ya? Rahasia daripada keberhasilan. Mahum insyaallah. Yang pertama, dhanantu Zaidan qa'iman. Aku mengira, aku menyangka, aku menduga Zaid berdiri. Yang kedua, hasibtu al-fajra qariban. Aku menyangka fajar itu dekat. Fajar itu maksudnya waktu subuh itu ya. Khiltu syajarata musmiratan. Aku menyangka, aku mengira pohon itu berbuah. Paham ya? Ngartikannya gitu. Za'amtu as-safara sahlan. Aku menyangka, aku mengira safar itu perjalanan safar itu sahlan mudah. Apa maksudnya? Nah, kalau yang jadi antum harus pahami baik-baik yang yakin yang mana, yang don yang mana. Paham? Jadi nanti yang ana tulis faedah mengenai sami'a sama faedah mengenai ro'a, karena biar nanti antum tidak gagal paham. Jadi insyaallah ini bisa dikatakan sudah selesai ini ya. Sudah selesai. Sudah selesai insyaallah ya. Sudah selesai. Barakallahu fikum. Ana tutup dulu sampai sekian tapi tak tuliskan nanti faedahnya. Nah, barakallahu fikum mengenai sami'a sama ro'a. Serta kaidah yang terkandung di dalam mengi'rab sami'a. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.